Halo semuanya, Sobat After Rest. Balik lagi di review After Rest kali ini. Gue akan ngebahas ada 3 pembahasan. Yang pertama itu soal bagaimana sih suara dari Honda dan juga KTM untuk mesinnya MotoGP 850cc. Kemudian juga ada update dari Marc Marquez, yaitu untuk pertama kalinya lagi Marc Marquez latihan di atas motor. Kemudian yang ketiga ini yang disebut-sebut sebagai uh, dream teamnya Red Bull gitu ya. Ketika Red Bull ini menginginkan Marc Marquez dan juga Pedro Acosta menjadi rekan satu tim. Gimana ceritanya? Kita bahas ya satu-satu. Nah, kemarin itu pada tanggal 22 Desember 2025 ini Honda udah memposting bagaimana suara dari mesin 850cc. Dan kalau kita itu ya dengerin dulu gimana sih suaranya dari mesin 850cc-nya Honda. Nah, kalau KTM ini memang waktu kemarin kan di sirkuit Jerez itu Paul Espargaro emang udah ngetes ya dari motor mesin 850cc-nya KTM ini. Dan kalau kita dengerin suaranya, ini kayak gini nih. Nah, suara dari Honda 850cc dan juga KTM ini memang nggak bisa dibandingin ya, kalau menurut gue. Karena kalau kita dengerin Honda itu suaranya masih ada di garasi gitu ya, di garasi kemudian di gas gitu. Tapi kalau misalkan KTM, kita dengerin suaranya itu memang motor KTM-nya memang lagi digeber gitu ya, dengan kecepatan tinggi di track gitu, di sirkuit Jerez. Jadi menurut gue masih belum bisa dibandingin gitu, apakah suara KTM ini lebih cempreng atau lebih melengking gitu ya dibandingin dengan Honda. Kalau kita dengerin mesinnya Honda kan itu agak ngebas gitu, yang ngegerem gitu ya untuk mesinnya gitu. Tapi lagi-lagi gue belum bisa mau membandingin bagaimana suara keduanya gitu karena berbeda situasinya gitu. Kalau di Honda ini masih di garasi gitu ya, kemudian di apa namanya ditekan gasnya gitu. Terus kalau misalkan KTM ini udah dibawa di lintasan gitu di sirkuit Jerez. Tapi yang jelas kalau misalkan kemarin di KTM itu dia juga udah mencoba ya ngetes di sirkuit Jerez dengan pembalapnya yaitu Paul Espargaro, dan Paul Espargaro ini juga cukup happy dan dia bilang dengerin nih suara dari KTM gitu. Nah, kalau untuk Honda sendiri, Honda ini dengan pembalap tesnya yaitu Taka Nakagami ya, dan akan ngetes di sirkuit Jerez, bahkan di sirkuit Sepang, sorry. Jadi memang sebenarnya waktu kemarin infonya itu Honda akan ngetes di sirkuit Jerez pada pertengahan Desember kemarin atau di tanggal 15 Desember 2025 kemarin. Tapi nanti kita belum dapat update-nya nih, apa hasil dari Honda maupun juga KTM gitu. Ini juga belum ada lap time-nya, kemudian juga beberapa hal-hal lain-lainnya lagi. Tapi yang jelas untuk pengetesan motor mesin 850cc ini udah benar-benar seperti seakan dengan regulasi yang 2027 gitu, dimana memang ride height device ini nggak akan dipakai gitu. Jadi dari KTM dan juga Honda ini juga nantinya waktu kemarin di KTM juga udah ya, ini mereka ngetes nggak pakai ride height device kayak gitu. Nah, kalau kalian yang udah dengerin nih gimana suara dari mesin 850cc-nya Honda dan juga KTM, kalian udah bisa ada bedanya nggak? Nah, kalau kalau misalkan udah bisa, di kolom komentar ya kita diskusi ya. Oke, kita ke topik kedua. Ini ada kabar baik ya dari Marc Marquez dan juga mungkin para fansnya yang udah menunggu-nunggu bagaimana aksi Marc Marquez untuk bisa naik lagi di motor gitu. Nah, ini pada 22 Desember 2025 ini ada pertama kalinya lagi Marc Marquez latihan pakai motor gitu ya setelah cedera. Tepatnya Marc Marquez ini latihan di sirkuit Alcaraz Spanyol gitu ya untuk melakukan flat track. Nah, ini Marc Marquez bilang di postingan Instagramnya kalau ini adalah hari pertamanya dia kembali lagi di atas motor dan tentunya banyak pekerjaan yang mesti ia lakuin ya, termasuk dengan pemulihan cederanya dia gitu sampai akhirnya nanti fit.
Tapi untuk saat ini adalah waktu yang tepat menurut dari Marc Marquez untuk mulai lagi menambah jam ataupun durasi latihan gitu ya, dan juga merasakan sensasinya dia gimana lagi untuk berada di atas motor gitu. Tentunya Marc Marquez bilang step by step. Ini semoga nanti satu persatu gitu ya, langkah demi langkah Marc Marquez bisa lebih fit lagi untuk mempersiapkan diri di MotoGP 2026. Nah, latihan ini dari Marc Marquez bukan cuma dia sendiri doang, tapi juga bersama dengan adiknya yaitu Alex Marquez dan juga ada rookie MotoGP 2026 yaitu Diogo Moreira gitu. Jadi mereka ini latihan bareng flat track. Kalau kita lihat ini Marc Marquez pakai motornya tetap motor Ducati untuk flat tracknya. Nah, ini meskipun uh, libur Natal gitu ya, Marc Marquez dan juga adiknya serta Diogo Moreira tetap latihan gitu. Yang penting jangan sampai cedera lagi, yang penting jangan sampai crash lagi, yang bakalan nanti malah ngebuat cederanya Marc Marquez jadi lebih tambah parah lagi gitu. Dan mudah-mudahan kita doain aja ya, lancar-lancar aja untuk latihan-latihannya Marc Marquez sampai akhirnya nanti di tahun 2026 gitu ya, ini bisa benar-benar fit gitu. Nah, dari postingannya Marc Marquez ini ada komentar juga ya dari Diogo Moreira gitu. Ini Diogo Moreira bilangnya berkomentar gitu ya, gas 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 gitu katanya sambil ada emoticon api-apinya. Jadi kalau bisa dibilang Diogo Moreira juga termasuk dari apa ya, salah satu gitu ya dari circle-nya Marc Marquez dan juga yang mendukung dari Marc Marquez. Nah, sementara itu untuk musim MotoGP 2026, Marc Marquez sendiri memang waktu kemarin udah bilang ya di wawancara Estrella Galicia bahwa memang ada beberapa pembalap yang bakal dinilai oleh Marc Marquez itu menjadi rival terkuatnya dia di MotoGP 2026. Yang pertama itu ada Alex Marquez, kemudian ada Marco Bezzecchi, ada Pedro Acosta, dan juga Marc Marquez ini tetap memilih Pecco Bagnaia sebagai salah satu rival terkuatnya Marc Marquez gitu. Dan kalau khusus dari Alex Marquez gitu ya, kemarin diwawancara sama Estrella Galicia gitu, Marc Marquez bilang bahwa di musim depan, yaitu di musim 2026, Alex Marquez ini menjadi salah satu rival utamanya Marc Marquez gitu. Dan dia akan menilai di tahun 2026 nanti Alex Marquez ini bukan sebagai adiknya, tapi sebagai rival dari Marc Marquez. Dan Marc Marquez ini lebih pengen memilih untuk memandang Alex Marquez itu sebagai juara runner up ya MotoGP 2025 gitu. Dan Marc Marquez ini juga mengatakan bahwa ketika dia sudah melihat bagaimana hasil dan juga kemampuan dari Alex Marquez, Marc Marquez ini beranggapan bahwa Alex Marquez sudah mampu memimpin timnya sendiri gitu. Dan dalam wawancaranya bersama Estrella Galicia kemarin, ini Marc Marquez bilang bahwa ya Alex Marquez akan menjadi saingan utama saya sejak awal gitu ya, sejak awal musim nantinya diprediksi, dan tentunya dia juga akan menggunakan GP26. GP26 atau motor yang sama dengan Marc Marquez. Dan Alex ini telah membuktikan bahwa dia mampu melakukan apa saja, tetapi tanpa melupakan semua saingan lainnya, yaitu pembalap-pembalap dari tim lainnya yang juga dominan, kayak misalkan tadi Marco Bezzecchi, kemudian juga ada Pedro Acosta, dan tentunya ada beberapa pembalap lagi yang mungkin juga bisa menantang gitu ya dari Marc Marquez, misalkan kayak rookie MotoGP gitu ya, Diogo Moreira bahkan atau Toprak Lezatierdu, itu juga nanti kita akan lihat gitu ya. Dan tahun depan, saudara saya ini Alex Marquez akan menjadi saingan utama saya sejak awal. Ini kalau katanya Marc Marquez. Nah, ini ada terakhir ya, ada tambahan info sedikit soal sponsor Red Bull yang selama ini sudah mensponsori KTM gitu. Nah, ini dari gp1.com ya, bahwa ada persiapan yang dilakukan oleh Red Bull untuk musim 2027, yaitu siap-siap nih. Red Bull kayaknya bakal akan men-take over sponsor dari Monster Energy dari Ducati Lenovo untuk kembali mensponsori Marc Marquez. Tapi ini masih prediksi ya, belum tahu bagaimananya nanti di tahun 2027. Apakah benar-benar akan men-take over Monster Energy di Ducati, Lenovo atau seperti apa gitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Red Bull ini memang udah mensponsori Marc Marquez itu sejak tahun 2007 sampai dengan 2024 kemarin ya. Kemarin terakhir tuh di
Gresini. Ketika Marc Marquez ke Ducati, dia sudah melepaskan gitu ya, untuk rela dulu nih melepas sponsor pribadinya dia, Red Bull gitu, untuk menghormati lah ya, menghormati Red Bull dan juga menghormati Monster Energy yang menjadi sponsor utamanya dari Ducati Lenovo gitu. Makanya akhirnya Marc Marquez kan memilih untuk punya sponsor personalnya itu yaitu Estrella Galicia gitu. Nah, bahkan di sini menurut dari GP1 ya, Red Bull menginginkan adanya dream team, yaitu Marc Marquez dengan Pedro Acosta yang ingin dijadikan rekan satu tim di Ducati Lenovo pada MotoGP 2027 gitu. Nah, nanti ya kita tunggu aja ya gimana hasilnya nanti, apakah benar-benar nih dream team ini akan tercipta gitu ya di 2027. Karena kalau misalkan kita lihat di 2027 itu istilahnya kayak MotoGP balik lagi dari awal gitu ya, mereset semuanya karena mesinnya baru, kemudian juga kontrak-kontrak dari para pembalapnya juga baru gitu. Nanti kita tunggu aja deh gimana untuk bener nggak sih dream teamnya alias dream teamnya Red Bull gitu, Pedro Acosta dan juga Marc Marquez gitu di MotoGP 2027. Nah, sementara ini ternyata pasangan Marc Marquez dan juga Pedro Acosta waktu dulu ini diidam-idamin sama KTM sejak musim panas 2023 lalu ya. Seperti yang diidam-idamkan sama tim manajernya KTM, Aki Ajo dan juga Francesco Guidotti gitu. Tapi kemudian saat itu di tahun 2023 ini Dorna tidak memberikan slot tambahan kepada KTM. Jadinya memang nggak ada tercipta gitu ya dream team dari Marc Marquez dan juga Pedro Acosta. Nah, pada tahun 2025 ini Red Bull sendiri memang sudah mensponsori sejumlah pembalap ya. Kayak misalkan ada semua pembalap KTM, kayak Pedro Acosta, Maverick Vinales, dan lain-lainnya. Tapi juga ada Johan Zarco, Miguel Oliveira, Alex Marquez, Dani Pedrosa, Paul Espargaro, sama dengan Jorge Martin gitu. Dan untuk di tahun 2026 ini, Red Bull juga akan mensponsori Toprak Razgatlioglu sama Diogo Moreira. Oke guys, segitu dulu untuk informasi seputar MotoGP di review After Race kali ini. Kalau menurut kalian kayak gimana soal dream teamnya Red Bull gitu ya untuk memasangkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta di Ducati Lenovo 2027? Apakah ini sebagai kehaluan dari Red Bull aja atau kira-kira bisa jadi juga sih gitu ya bakal jadi nih dream teamnya? Menurut kalian kayak gimana guys? Kita komentar dan diskusi di bawah ya di kolom komentar. Bye-bye semua.